itu semua sudah selesai perdebatannya, tinggal dipilah saja mana yang istihsan yang sebenarnya itu dicela, mana istihsan yang itu sebenarnya oleh para ulama disebut dalil yang bisa digunakan. Ada 3. Pertama, istihsan itu ya saya menyebutnya untuk definisi yang pertama adalah dalil yang abstrak. Dalil abstrak itu artinya begini, seorang ulama ya menyampaikan suatu pendapat, tapi kalau dia kemudian ditanya dalilnya apa, dia bilang ya pokoknya begitulah gitu. Dia nggak bisa menjelaskan dalilnya itu apa gitu ya. Nah itu istihsan jenis pertama. Jadi dia menganggap itu baik ya, dia menganggap inilah dalil yang tepat untuk satu masalah. Tapi kalau ditanya bagaimana kok cara proses pendalilannya, nah itu bisa saja dia sulit mengungkapkannya. Nah ini definisi yang pertama. Nah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya dalam kitabnya Rawdatun Nadhir. Nah, beliau mendefinisikan istihsan dalilun yang qadi fi nafsil mujtahid, suatu dalil yang terbetik di dalam diri seorang mujtahid ya la yaqdiru ala izharihi, di mana dia tidak mampu untuk mengungkapkan dalil itu, ada di benaknya gitu ya tapi sulit untuk dinarasikan ya li adami musa'adatil ibarati anhu, karena tidak ada ungkapan yang bisa membantunya untuk menyebutkan dalil tersebut. Jadi dia menyimpulkan ini hukum perbuatan ini wajib, perbuatan ini haram. Ya, tapi kalau ditanya dalilnya apa? Ya, sulit saya mengungkapkan dalilnya apa. Nah, itu. Nah, itu disebut istihsan. Ya, oleh sebagian ulama itu disebut istihsan. Nah, untuk istihsan dengan definisi seperti ini, suatu dalil ya yang disebutkan atau suatu dalil yang tidak bisa diungkapkan dalam suatu masalah, maka sebenarnya seluruh ulama sepakat ini bukan dalil. Ya, ini bukan dalil. Karena yang namanya dalil itu haruslah sesuatu yang wujudnya memang faktual ada, zahir, tampak dan memang bisa diuji gitu ya. Kalau misalnya masih dalam bentuk angan-angan ya, masih dalam bentuk perkiraan, apalagi dengan alasan nggak bisa diungkapkan walaupun sudah ditetapkan hukumnya apa atas suatu masalah, ya itu nggak bisa dijadikan sebagai suatu landasan dalil. Ini tapi dengan catatan ya ikhwah, ini dengan catatan kalau persoalan dalil seperti ini ya itu diutarakan di tengah perdebatan antara ulama, maka hakikatnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi dengan catatan bahwa anggaplah misalnya, ini sebelumnya saya tanya dulu nih, anggaplah begini ya, kalian misalnya mendapati suatu masalah, ada seorang ulama yang kita tahu lah ya kredibilitas keilmuannya itu nggak diragukan, Imam Syafi'i misalnya, Imam Abu Hanifah misalnya, beliau menyampaikan suatu pendapat, menyampaikan suatu hukum ya yang dia ambil, tapi kita setelah teliti kita nggak tahu dalilnya itu apa gitu. Kira-kira boleh nggak kita ambil, boleh nggak kita taklid kepada pendapat yang seperti ini? Kalau saya ngikut aja Ustaz. Boleh nggak? Hah? Soalnya ulama Syafi'i gitu, jadi ngikut aja sama Gimana? ulamanya. Ya, jadi yang berpendapat itu ulama-ulama yang diakui gitu. Tapi kalau kita pelajari dalilnya nggak ketemu gitu. Nah, kira-kira boleh nggak kita taklid terhadap pendapat ulama itu? Atau nggak boleh? Harus cari pendapat lain? Kalau saya ngikut aja Ustaz. Gimana? Suara Anda kecil nih. Kalau saya ngikut aja. Ikut aja. Kan ulama juga udah belajar. Betul. Nah ini yang ingin saya kasih catatan ya Ikhwan. Ini yang ingin saya kasih catatan. Catatannya begini. Yang dimaksud dalil abstrak itu bukan dalil, itu pada tataran sesama mereka. Gitu ya. Adapun kita yang posisinya sebagai muqallid atau sebagai orang awam yang belum memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, maka hakikatnya tidak boleh kita menuduh, oh ini si ulama ini nggak punya dalil, itu nggak boleh kita tuduh begitu. Karena kalau kita menuduh sang ulama nggak punya dalil, seakan-akan kita menisbatkan kepada ulama tersebut sedang berbicara ya atas nama Allah tanpa dalil. Dan itu fasik statusnya, dan nggak boleh kita menuduh seorang ulama fasik. Ya, maka ya yang menjadi catatannya adalah Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya jika muqallid tidak mendapati atau tidak memahami dalil atas suatu pendapat mujtahid, beliau mengatakan begini, al-qalbul ma'muru bittaqwa idza rajjaha bimujarradi ra'yihi fahuwa tarjihud syar'i. Ya hakikatnya hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, kalau dia lebih condong kepada suatu pendapat atas dasar pikirannya semata, ya dan dia tidak bisa mengungkapkan dalilnya, maka beliau mengatakan itu sebenarnya sudah dikategorikan sebagai kecenderungan yang bisa diterima oleh syariat. Artinya ya, yang namanya ulama itu kalau kita memang sudah thiqah, sudah percaya tentang keilmuannya, kemudian kesolehannya dan seterusnya, kita dapati kalau dia menyampaikan suatu pendapat nggak ada dalilnya, husnudzon yang harus kita tampilkan. Ya husnudzon, karena mereka itu pastilah punya dalil, tapi bisa saja ada dua kemungkinan, kita yang memang tidak memahami dalilnya, ya karena mereka punya dalil tapi tidak tampak,
Atau bisa jadi ya mereka sendiri tidak bisa mengungkapkannya, namun diungkapkan oleh ulama lain dengan cara yang berbeda. Jadi artinya sekali lagi, yang dimaksud istihsan dalam definisi pertama ini hanyalah pada tataran ulama yang tidak bisa disebut sebagai dalil. Tapi kita sebagai orang awam tetap ambil saja apa adanya, gitu ya. Karena hakikatnya kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Terlepas kita tahu dalil atau tidak tahu dalil, maka itu nggak ada masalah. Ini pertama. Yang kedua, istihsan makna yang kedua adalah apa yang dianggap akal baik. Nah, ini umum, bisa jadi ulama, bisa jadi bukan ulama. Nah, misalnya definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Ibnu Qudamah, ma yastahsinuhul mujtahidu bi aqli. Ini mirip sebenarnya dengan yang pertama ya, mirip dengan yang pertama. Ma yastahsinuhul mujtahidu bi aqli. Apa yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Ini sebenarnya mirip dengan yang pertama. Maka status hukumnya sama seperti yang pertama. Nah, ini juga pada dasarnya secara hakikat bukan dalil. Nah, tetapi kalau kita kemudian mengambil istihsan sebagai dalil ya, pada tataran kita sebagai pembelajar, ya, atau misalnya sesama ulama yang menganggap itu dalil, maka sebenarnya istihsan itu adalah definisi yang ketiga. Mengunggulkan salah satu dalil yang kontradiktif. Itulah istihsan. Nah, kalau untuk yang seperti ini, definisi ketiga ini, semua ulama sepakat ini adalah dalil. Jadi semua ulama sepakat kalau misalnya di hadapan mereka ada suatu masalah dalilnya kontradiksi, lalu cenderung kepada salah satu di antara dua dalil yang bertentangan, tentu dengan kecenderungan yang punya argumentasi juga, maka itulah yang disebut dengan istihsan. Dan kalau kita bicara istihsan dalam konteks ini, semua ulama sepakat itu adalah dalil. Nanti lebih jelasnya insya Allah akan kita lihat contohnya. Nah, definisinya apa? Ini definisinya. Al-udul bihukmil mas'alati an-nadha'iriha li dalilin khasin aqwa minal awwal. Jadi berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan hukum suatu masalah yang didasarkan kepada qiyas. Jadi ada suatu masalah nih ya. Masalah ini ditetapkan hukumnya A lewat qiyas misalnya, lewat dalil qiyas. Tapi rupanya dalil qiyas ini tidak diambil. Malah yang diambil dalil yang lain yang bertentangan dengan kesimpulan dalil qiyas itu. Ya, jadi berpaling kepada dalil yang lain dengan alasan adanya unsur yang menguatkan dalil yang lain. Nah, artinya kan maknanya adalah di satu sisi ada dalil, di satu sisi ada suatu masalah yang dia ditetapkan hukumnya berdasarkan qiyas, di sisi yang lain ada masalah ini ditetapkan dengan hukum yang berbeda tapi bukan pakai dalil qiyas. Jadi istihsan itu ya ikhwah, kenapa tadi saya katakan di awal istihsan itu munculnya di kalangan ulama Hanafi atau mazhab Hanafiyah? Karena mazhab Hanafi itu ya, mereka adalah mazhab yang paling banyak produktivitas menetapkan hukum berdasarkan qiyas. Kalau kita baca sejarah ya, dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang paling banyak menggunakan qiyas adalah mazhab Hanafi karena mereka ada di Irak dan produk hadis yang mereka terima itu nggak sebanyak yang ada di Hijaz. Maka mereka banyak menggunakan qiyas. Tapi rupanya ketika misalnya qiyas yang mereka tetapkan ini kok bertentangan dengan dalil lain. Dan dalil lain ini bisa jadi Al-Quran, bisa jadi Sunnah, atau bisa jadi sesama qiyas, atau bisa jadi dalil selain qiyas. Ya. Kok bertentangan? Dan rupanya dalil di luar qiyas kok dianggap lebih baik gitu ya. Maka disinilah mereka meninggalkan qiyas, kembali kepada dalil atau berpaling kepada dalil yang lain. Nah, ketika mereka berpaling kepada dalil yang lain, barulah sang ulama mengatakan ana astahsinu, aku beristihsan. Nah, jadi istilah beristihsan itu muncul ketika mereka meninggalkan qiyas dengan mengambil dalil yang lain. Ini contohnya ya. Ini contoh istihsan, contoh yang sebenarnya bukan istihsan karena seperti tadi saya katakan di zaman para sahabat belum ada istihsan. Tapi para ulama menjelaskan ini sebenarnya contoh istihsan yang faktual pernah ada di zaman Umar, tapi belum disebut istihsan saat itu. Ya. Yaitu Umar mengambil pendapat lain yang malah bertentangan dengan qiyas atau kaidah umum. Yaitu contohnya dalam masalah waris. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada contoh, untuk yang definisi istihsan ketiga ini, seperti tadi saya katakan di awal, ya semua ulama sepakat itu dalil. Ya. Nah, dasarnya apa? Argumentasinya apa? Pertama adalah Al-Quran. Al-Quran mengatakan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, ikutilah apa yang kalian dapatkan dari yang terbaik, dari apa yang diturunkan kepada kalian. Artinya Allah memerintahkan kita ya, kalau ada beberapa pilihan, ambillah yang terbaik.
Dan mengambil yang terbaik itu artinya sedang beristihsan. Nah, jadi itu makna dari istihsan yang diambil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, bukan Nabi. Yang kedua adalah asal dari Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin ya sebagai sesuatu yang baik, maka hakikatnya itu di sisi Allah adalah sesuatu yang baik. Nah, dalil ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud ini biasanya digunakan dalam dua dalil. Pertama dalam dalil ijma', artinya apa yang disepakati oleh seluruh umat Islam bahwasanya itu adalah baik, maka itu adalah baik di sisi Allah. Tapi kemudian digunakan juga untuk menetapkan legalitas dalil istihsan, karena ada kata-kata hasanan di situ. Nah, ini argumentasi atau dalil dari asar sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan yang ketiga juga didasarkan kepada praktek sahabat. Nah, praktek sahabat ini yang tadi sempat saya katakan sebagai contoh dari istihsan yang pernah ada di masa sahabat, tetapi belum disebut istihsan. Contohnya apa? Dalam masalah waris musyarrakah. Ya, dalam masalah waris musyarrakah. Nah, ini waris musyarrakah itu apa? Nah, ini saya jelaskan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Waris musyarrakah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian sudah ada yang pernah belajar ilmu waris nggak? Ada yang pernah belajar nggak ilmu waris? Pas SMA, tapi kan itu cuma sekedar pelajaran umum agama, Stas. Mudah-mudahan kalau saya kasih contoh ini mulai memorinya ketemu lagi nih. Biasanya sebenarnya kita itu kan punya memori yang bagus gitu ya, tapi kadang karena nggak sering dibuka kayak file, ya lama-lama lupa juga. Nah, ini sedikit kita bicara waris ya, yang di zaman Umar meninggalkan kaidah asal, tapi malah mengambil alternatif hukum yang lain. Nah, ini kasusnya begini ya, Ikhwan. Kasusnya begini. Jadi ada seseorang meninggal, mayit ya, dia punya 4 ahli waris. Pertama ibu, suami, berarti yang meninggal ini perempuan apa laki-laki? Kalau dia punya suami? Perempuan. Dan di sini saya ingin tegaskan nih, kalau kita belajar ilmu waris ya, posisikanlah yang meninggal, yang disebut pewaris, seakan-akan antara suami atau istri, meskipun dia nggak punya pasangan saat meninggal. Kenapa? Karena ahli waris yang paling utama itu, ya pertama bapak ibu, kedua anak laki-laki, anak perempuan, dan yang ketiga suami atau istri. Dan tidak mungkin seseorang meninggal, dia punya suami sekaligus istri, ahli waris, tidak mungkin. Kan, mungkin nggak ada orang meninggal punya suami sekaligus istri? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau dia laki-laki berarti pasangannya adalah ahli warisnya istrinya. Kalau dia perempuan berarti pasangan yang masih hidup adalah suami. Nah, itu ya. Jadi artinya ahli warisnya statusnya adalah suami. Jangan kita sebut begini, yang meninggal adalah seorang ayah, ahli warisnya adalah anak. Nah, itu keliru. Bisa jadi anak yang dimaksud cucu malah nanti gitu. Jadi posisikan kalau tidak suami adalah istri. Nah, baru nanti ketemu ahli warisnya yang benar. Nah, ini kasusnya begini. Jadi ada seorang meninggal, punya ibu satu, bapaknya sudah meninggal, kemudian punya suami, punya saudara. Saudaranya ini ada 2, ada saudara kandung, berarti bapak ibunya sama, ada saudara seibu. Saudara seibu itu artinya ibunya sama tapi ayahnya beda. Ya, kalau kita menyebutnya saudara tiri lah. Gitu. Tapi saudara seibu yaitu ibunya sama, bapaknya beda. Secara hukum asal, ketentuan pembagian warisnya itu begini. Ibu dapat 1/6, ya. Kenapa ibu dapat 1/6? Karena ada 2 saudara. Ibu itu hukum asalnya dapat 1/3. Tapi kalau almarhum punya lebih dari 1 saudara, maka dia dapat 1/6. Itu ibu. Yang kedua, ya, suami. Suami dapat setengah. Kenapa suami dapat setengah? Karena si yang meninggal tidak punya anak. Kalau yang meninggal punya anak, maka suami dapat 1/4. Tapi karena nggak punya anak, maka dia mendapatkan setengah. Nah, sedangkan saudara seibu, selama almarhum tidak punya anak, maka dan dia 1 orang, ya selama almarhum tidak punya anak dia 1 orang, maka hak warisnya adalah 1/3. Ya. Nah, sedangkan saudara kandung itu dapat sisa, namanya asobah. Jadi saudara kandung itu dapat sisa atau asobah. Coba nih, ya mungkin kalian lebih paham matematika daripada saya. 1/6 tambah 1/2 tambah 1/3 berapa hasilnya? Ini pelajaran desimal. Berapa? 1. Habis ya? Habis. 6/6 berarti kan? Iya. 6/6. Nah, pertanyaannya begini. Saudara kandung dapat nggak berarti? Enggak. Habis kan? Iya.
Nah, pertanyaan yang kedua, ya, kira-kira saudara kandung protes tidak? Kan saudara kandung punya hubungan kepada almarhum dari bapak ibunya, sedangkan saudara seibu cuma dari ibu, malah dapat, tapi saudara kandung nggak dapat. Mungkin nggak protes? Protes. Protes. Ya, mungkin protes gitu ya. Makanya kasus ini, ya ikhwah, kasus ini di zaman Umar ada yang menyebut dengan kata hajariyah. Ya, ada yang menyebutnya dengan kata hajariyah. Hajariyah itu diambil dari kata hajar, artinya batu. Kenapa batu? Sebab saudara kandung ini datang kepada Umar dan akhirnya mengatakan, "Ya Umar, hab abana hajaron." Wahai Umar, anggaplah bapak kami ini batu, nggak ada apa-apanya gitu, biar kami ikut dapat warisan sebagaimana saudara seibu gitu. Nah, akhirnya disebutlah kasus ini dengan istilah hajariyah karena menganggap seakan-akan bapaknya nggak ada gitu ya. Nah, jadi intinya kalau kita misalnya mengambil kaidah asal, ya di sini saudara kandung malah nggak dapat, tapi saudara seibu yang hubungannya hanya salah satu dari kedua orang tua kok malah dapat. Berarti kan seakan-akan nggak adil, ya. Saudara kandung nggak dapat, tapi saudara seibu malah dapat. Nah, ini terus bagaimana cara pembagian warisnya kalau sudah seperti ini kasusnya? Akhirnya Umar bin Khattab berijtihad dan menetapkan seperti ini. Ya, Umar beristihsan, artinya Umar beristihsan, mengambil pilihan pendapat lain atas sebab meninggalkan kaidah asal dengan menggunakan kias yang lain gitu ya, menggunakan alternatif hukum yang lain. Jadi kalau misalnya kiasnya tuh begini. Kalau kasus yang pertama ini kita sebut kaidah asal di dalam ilmu waris, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar, beliau mengkiaskan kalau saudara seibu aja dapat, maka saudara sekandung juga hakikatnya juga harus dapat. Karena mereka juga punya hubungan seibu gitu, walaupun bedanya yang sekandung itu ada hubungan ayah, sedangkan yang seibu nggak ada hubungan ayah, gitu ya. Maka Umar menetapkan ibu tetap dapat 1/6, suami tetap dapat 1/2. Nah, sisanya berapa berarti? 1/6 tambah 1/2 sisanya berapa? 1/3 betul nggak? 1/3. 1/3 ya. Nah, jadi 1/3 ini kemudian dibagi sama rata antara saudara seibu dengan saudara kandung. Nah, makanya kemudian kasus ini disebut dengan musyarokah. Musyarokah itu artinya berserikatnya antara saudara seibu dengan saudara sekandung. Nah, mananya apa ya ikhwan? Mananya apa? Awalnya kalau kita menggunakan kaidah di dalam ilmu waris, saudara kandung nggak dapat warisan. Karena yang namanya saudara kandung itu ya, hak warisnya adalah sisa. Tapi yang menjadi persoalan, ya ketika yang namanya sisa kan berarti nunggu hasil terakhir kan gitu ya. Dan rupanya sisanya malah nggak dapat. Nah, namun di sini kemudian berpindah kepada pendapat yang mana saudara kandung ikut mendapatkan hak waris berserikat dengan saudara seibu. Nah, beralihnya dari kaidah asal kepada ijtihad yang baru ini dalam proses penetapan hukum waris musyarakah disebut dengan istihsan. Namanya disebut apa? Istihsan. Nah, jadi yang diambil adalah pendapat yang kedua. Yang diambil adalah putusan atau pembagian yang kedua. Nah, ini proses ijtihad Umar ini tadi ya, kalau di dalam ilmu ushul fikih akhirnya disebutlah hari ini dengan istilah istihsan. Di zaman Umar tidak disebut istihsan ya. Di zaman Umar belum disebut istihsan. Baik. Dan sebenarnya nanti akan kita dapati ya, istihsan itu sebenarnya adalah dalil yang sebenarnya secara tidak kita sadari sering digunakan di dalam sehari-hari kita beribadah. Ya, nanti contohnya akan kita sebutkan. Termasuk dalam masalah muamalat. Nah, ini contoh istihsan di zaman Umar bin Khattab. Nah, sekarang kita akan ambil klasifikasi istihsan sekaligus contoh-contohnya yang tadi saya sebutkan. Seringkali sebenarnya kita tanpa sadari ini istihsan sebenarnya ya. Dalam ilmu ushul fikih sebagai istihsan. Pertama adalah istihsan bin nas. Istihsan bin nas, meninggalkan qiyas dengan mengambil dalil nas, dengan mengambil dalil ayat atau hadis. Ya. Ini contohnya adalah dalam kasus zakat. Al-waqsu fi zakatil hayawan. Ada istilah waqas. Dalam istilah zakat hewan itu ada istilah waqas. Waqas itu begini ya ikhwah. Waqas itu istilah untuk menyebut dimaafkannya jumlah tertentu dari kepemilikan hewan untuk tidak wajib ditunaikan zakat. Saya ulangi, waqas itu artinya dimaafkannya nilai tertentu atau jumlah tertentu dari hewan ternak yang tidak wajib ditunaikan zakat. Itu namanya disebut dengan waqas. Dan waqas ini hanya terjadi pada zakat kambing. Jadi langsung saja kita lihat nih yang warna merah ya. Di hadis yang cukup panjang riwayat Imam Bukhari tentang masalah zakat hewan ternak.
Jadi zakat hewan ternak itu kan ada 3 ya, unta, sapi dan kambing. Ya. Nah ini saya mungkin agak meluas nih. Kalau unta berapa nisabnya? Unta itu wajib zakat berapa nisabnya? Berapa ekor? Oh, Ini karena tinggal di kota. aduh berapa ya? Gak tahu Ustadz, belum belajar zakat. Ini nggak ada yang minat jadi peternak di sini. Tapi begini juga Ikhwah, ya kita kalau di kota nih, khususnya kalau tinggal di kota ya Jakarta atau kota-kota besar lah gitu ya, kemungkinan besar kita mungkin nggak akan ada menunaikan zakat hewan ternak. Karena zakat hewan ternak itu bukan hanya jumlah hewannya saja yang kita ambil, tapi juga ada syarat harus digembalakan di padang rumput. Karena kalau misalnya gini ya, kita punya kambing nih, tapi kita nggak gembalakan, cuman kita taruh di kandang, rumputnya diambil oleh pemiliknya. Itu wajib zakat nggak hewan seperti ini? Jadi kambingnya itu nggak diternakan, wajib zakat nggak? Cuman diambilin makanannya ke kandang, wajib zakat nggak? Nggak Wajib. Nah kira-kira di perkotaan mana padang rumput, ada nggak? jarang. Karena tadi saya bilang, kalaupun di kota Jakarta ada orang yang punya kambing banyak, tapi kemungkinan besar dia tidak diternak tidak digembalakan gitu ya. Tapi kalau misalnya nih ada orang punya ratusan kambing, dia tidak digembalakan, wajib ada nggak unsur zakat dari jalur yang lain atau kewajiban zakat lewat jalur yang lain? Ada nggak? Kalau dijual Ustaz. Nah, kalau dijual, betul. Makanya yang punya sekarang ini kan udah mulai banyak tuh ya peternakan lele. Ya hanya di pekarangan yang nggak sebegitu luas, dibuatlah kemudian peternakan lele. Ya kalau misalnya dijual itu wajib zakat, walaupun tidak ada istilah zakat lele, yang ada zakat penjualan hasil jual beli lele. Nah gitu. Nah jadi bukan berarti kemudian nggak ada zakat atas hewan ternak, ya. Kecuali kalau hewan ternaknya itu kemudian tidak dijual, hanya sekedar dikonsumsi, ya itu nggak ada zakat. Nah, jadi masuk dalam bab zakat ulul tijal. Baik, kembali kepada zakat ini ya. Jadi yang namanya hewan unta itu nisabnya 5 ekor. Kemudian kalau sapi itu 30 ekor. Sedangkan kalau kambing itu nisabnya adalah 40 ekor. Nah, lihat nih ya hadisnya, kata Rasulullah SAW atau kata Abu Bakar As-Siddiq membacakan surat Rasulullah, ya. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kana 40 ila 20 wa 100 syatun. Fa'idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 syatan. Jadi dalam hadis itu disebutkan jika seseorang punya kambing yang digembalakan, ya, ketentuan zakatnya itu adalah kalau sudah berjumlah 40 ekor sampai 120 ekor, kewajibannya cuma seekor kambing sebagai zakat. Kalau lebih dari 120 hingga 200 baru ditunaikan dua ekor kambing. Nah, tadi saya katakan ya, nisab zakat kambing itu 40 ekor. Nisab zakat kambing 40 ekor. Artinya nih, kalau kita punya kambing yang digembalakan, jumlahnya 50 ekor. Berapa zakat kambing kita? Satu. Baik, satu. Tapi di sini hadis mengatakan sampai 120. 120 itu hanya satu kewajiban zakatnya. Padahal kalau kita menggunakan kias, ya, sebenarnya kan kalau nisabnya 40, berarti 120 itu berapa zakatnya? Kelipatan dari 40? Tiga gitu ya. Artinya kalau berdasarkan kias, orang yang punya 120 ekor kambing itu tiga kambing dia zakati. Tapi rupanya Nabi mengatakan dari 40 sampai 120 hanya satu saja. Nah, berarti ada angka 80 ekor yang disebut wakas. Dimaafkan, tidak wajib ditunaikan zakatnya. Nah, inilah yang disebut dengan istihsan bin nas namanya. Jadi secara kias mestinya menunaikan 3 ekor kambing, tapi secara istihsan rupanya hanya seekor kambing saja. Itu namanya istihsan bin nas. Istihsan bin nas itu artinya menggunakan istihsan dengan mengambil hadis dan meninggalkan kias. Karena tadi kan disebutkan bahwa yang namanya istihsan itu ada 2 dalil yang kontradiksi. Satu kias, satu dalil yang lain. Dan dalil yang lain itu bisa macam-macam ya. Nah, ini yang kita sebutkan dalil macam-macam itu. Pertama adalah nas. Rupanya nas menetapkan ya angka 120 hanya kewajibannya 1 ekor kambing. Nah, itu dalil dasarnya adalah istihsan bin nas ya. Kalau dalam istilah fikih zakat namanya wakas.
Tapi wakas ini ya ikhwah hanya berlaku pada zakat kambing. Kalau untuk zakat sapi nggak ada wakas. Zakat sapi itu misalnya begini, zakat sapi itu nisabnya adalah 30 ekor. Maka setiap kelipatan 30 begitu sejumlah itu juga kewajiban zakat ditunaikan. Orang yang punya 60 ekor berarti zakat sapinya 2. Punya 90 ekor berarti zakatnya 3. Nah, itu kalau untuk sapi. Tapi kalau untuk kambing berbeda, ya. Untuk kambing ini berbeda, tidak sesuai dengan kias penghitungan seperti itu. Baik, ini namanya disebut istisan bin nas, ya. Contohnya. Kemudian yang kedua istisan bil ijma. Nah, kalau istisan bil ijma, ya, ini contohnya adalah memanfaatkan kamar mandi umum, ya, meskipun terdapat unsur jahalah. Halalnya memanfaatkan kamar mandi umum meskipun terdapat unsur jahalah. Jahalah itu artinya dalam bahasa kita juga bisa kita sebut dalam fikih muamalat gharar, ya. Ketidakjelasan suatu akad. Ini mungkin saya pernah sampaikan dalam bab uruf, ya. Sebenarnya istisan bil ijma ini juga contoh yang digunakan dalam uruf juga sebenarnya. Uruf itu tradisi. Misalnya begini. Ini kan memanfaatkan kamar mandi umum. Saya pernah sampaikan kalau kalian misalnya masih ingat bahwa hukum asalnya kalau kita menggunakan kamar mandi umum itu kan mestinya harus jelas akadnya. Ya, produk akadnya itu harus jelas. Apa produk akad yang jelas itu? Ya, pertama, nilai uangnya berapa? Itu harus jelas disepakati dari awal. Ya, jadi nggak bisa kita bayarnya itu setelah menggunakan, nggak bisa. Dari awal bayar dulu gitu ya. Dan yang kedua, ya, jumlah yang digunakan, waktunya, kemudian airnya berapa liter atau berapa ciduk gitu ya. Itu harus jelas dulu gitu. Kalau kita bicara tentang hukum asal dalam menggunakan fasilitas umum seperti ini. Ya. Tapi pertanyaan begini, ada nggak akad seperti itu dilakukan dalam tradisi penggunaan fasilitas umum seperti ini? Ada nggak? Misalnya pas kita mau ke toilet umum, yuk kita akatan ya, kita buat akad. Saya bayar 2.000, saya terima 2.000, 5 menit 3 cidukan. Ada nggak begitu? Nggak ada Ustaz. Ya, nggak ada gitu ya, nggak ada. Tetapi ya para ulama sepakat unsur jahalah itu artinya ketidakjelasan akad di dalam praktek transaksi seperti ini itu tidak mempengaruhi kehalalan dari akadnya. Kenapa? Karena telah berlaku ijma di tengah masyarakat, kalau dalam konteks istisan dia ijma, tapi kalau dalam konteks uruf, dalam dalil uruf itu disebut tradisi, intinya sudah menjadi sepakatan umum bahwa, dan ini sudah di zaman Rasul sudah mulai berguna ya, artinya yang namanya kamar mandi umum itu bukan hanya hari ini, di zaman Rasul sudah ada. Dan masyarakat sudah sepakat, dan itu kemudian diakui oleh para ulama kesepakatan tersebut, bahwa yang namanya memanfaatkan kamar mandi umum tidak mesti ada akad yang seperti ini. Ya, tidak mesti ada akad yang seperti ini. Artinya, kalau kita menggunakan kaidah asal, maka itu nggak boleh. Tapi kalau kita menggunakan istihsan kepada ijma, maka itu menjadi sesuatu yang boleh. Nah, ini namanya disebut istihsan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Ya. Nah, itu contoh istihsan bil ijma, atau bisa juga disebut istihsan dengan menggunakan tradisi yang diakui ya oleh setiap generasi. Nah, ini contoh istihsan bil ijma. Kemudian istihsan bil darurah ya, istihsan bil darurah. Tidak batalnya puasa orang yang menelan sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Hukum asalnya segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan bisa membatalkan puasa. Ya, itu hukum asalnya nih. Misalnya nih, kalian misalnya puasa Ramadan, ya, kemudian pulang dari kerja sore hari, melewati tukang sate. Itu gimana rasanya orang yang berpuasa lewati tukang sate lagi ngipas-ngipas itu? Kira-kira itu baunya itu masuk nggak ke dalam hidung? Dan terasa nggak sampai misalnya, wah gitu? Mungkin nggak? Atau gini lah sederhananya. Kalian misalnya lagi puasa, naik motor ya, naik motor misalnya. Hujan, pakai mantel hujan. Mungkin nggak saat kita lagi puasa naik motor di tengah hujan itu ada air hujan masuk? Sering nggak terjadi begitu? Mungkin. Yang sering, yang sering bawa motor masih sering. Nah, kondisi seperti ini ya, hukum asalnya puasanya batal. Hukum asalnya puasanya batal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ya, ke dalam tenggorokan. Tetapi berdasarkan istihsan karena sebab kedaruratan yang nggak bisa dihindari, maka kemudian tidak membatalkan puasa. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa kok orang yang ya dalam kondisi di tengah jalan tadi misalnya seperti kena hujan dia puasa nggak batal puasanya selama nggak disengaja ya, nggak sambil naik motor mulutnya ke atas langit ya nggak begitu. Ini nggak sengaja gitu, ini nggak sengaja kalau masuk ke dalam dia tetap puasanya sah. Ya jawabannya berdasarkan istihsan bil darurah. Ya. Jadi konsep dalilnya namanya istihsan
bid-darurah. Ya. Jadi mengambil kemudahan atas dasar kedaruratan. Nah, ini namanya dalam istilah usul fikih nama lainnya istihsan bid-darurah. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, istihsan bil urf, ya. Istihsan bil urf. Nah, ini misalnya contohnya kafarat sumpah atas standar lafaz yang berlaku di masyarakat. Kafarat sumpah atas standar lafaz yang berlaku di masyarakat. Contoh sederhana nih ya, contoh sederhana lah. Kira-kira kalau di masyarakat kita antara daging dan ikan itu sama apa beda? Antara daging dan ikan itu sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Kalau Daging penyebutan dari sapi. sama Ustaz ikan Kalau ikan lauk sama Ustadz. Kalau lauk iya, lauk sama aja. Tempe juga lauk. Tapi ikan itu disebut daging nggak kalau dalam tradisi lisan kita? Ikan itu disebut daging nggak? Enggak kan? beda. Enggak. Beda ya. Daging itu kan hewan ternak atau seperti unggas ya, ayam, bebek itu daging gitu ya. Tapi ikan nggak disebut daging. Nah, sekarang gini kasusnya begini. Ada orang yang bersumpah, ini contoh sumpah ya. Saya nggak bersumpah nih ya, contoh aja biar kalian nggak sebut saya bersumpah. Jadi ada orang yang contoh bersumpah begini. Saya bersumpah dengan menyebut nama Allah misalnya ya. Hari ini saya tidak akan makan daging. Itu sumpah dia. Hari ini saya tidak akan makan daging. Siang harinya makan ikan. Batal nggak sumpahnya? Batal nggak sumpahnya? Enggak. Enggak. Bersumpah tidak ya? makan daging, siangnya makan ikan. Batal nggak sumpahnya? Ya kan daging. Gimana sih? Nggak Tidak batal, betul. Nggak batal. Kenapa nggak Tidak batal? batal. Karena daging dan ikan dua hal yang beda. berbeda. Gitu ya. Oh. Atau sebaliknya, saya hari ini bersumpah tidak akan makan ikan. Siang harinya beli nasi bebek. Batal nggak sumpahnya? Enggak. Enggak. Batal. Padahal secara asal mau ikan atau daging kambing, bebek, ayam sama aja. Semuanya adalah daging gitu. Tapi rupanya masyarakat kita menggunakan istilah daging dan ikan itu dua hal yang berbeda. Maka sumpahnya pun akan disesuaikan dengan tradisi masyarakat. Ya. Jadi kalau misalnya dia bersumpah seperti itu, tidaklah wajib dia membayar kafarat sumpah. Ya, atau tidak wajib membayar kafarat dari sumpah yang dibatalkan. Kenapa? Karena dia tetap terikat dengan sumpahnya tadi dan tidak membatalkan sumpahnya. Nah, jadi intinya begini ya ikhwah. Jadi kalau misalnya nih ya, kita bersumpah dengan suatu istilah, tapi istilah itu punya makna khusus dalam tradisi lisan suatu masyarakat, maka yang mengikat adalah tradisi lisan masyarakat itu. Jadi kalau kita kemudian kita melakukan sesuatu yang mirip ya secara asal, itu tidak dikategorikan melanggar. Nah, ini namanya dalam istilah usul fikih disebut istihsan bil urf ya. Jadi mengambil tradisi sebagai dasar untuk tidak menggunakan hukum asalnya. Ini istihsan bil urf. Kemudian istihsan bil qiyasil khafi. Nah, ini contohnya begini. Istihsan bil qiyas. Jadi qiyas itu ada dua ya. Qiyas itu ada dua jenis. Pertama ada qiyas jali, kedua ada qiyas khafi. Qiyas jali itu artinya adalah qiyas yang jelas. Khafi itu qiyas yang samar. Ini misalnya begini contohnya. Pemanfaatan barang wakaf oleh wakil. Jadi misalnya begini, kita misalnya mewakafkan sesuatu ya. Saya misalnya sederhananya mewakafkan sendal untuk di masjid. Ya digunakan untuk bolak-balik ke kamar mandi misalnya ya. Kita wakaf sendal di masjid. Kemudian secara qiyas jali ya, atau gini, sebelum masuk kepada qiyas jali, pertanyaannya begini, kita yang mewakafkan sendal ke masjid, boleh nggak kita menggunakan sendal itu? Sebagai pewakaf, boleh nggak kita memanfaatkan sendal tersebut? Boleh. Nah, boleh nggak? Boleh. Tergantung qiyasnya. Kalau berdasarkan qiyas jali, nggak boleh. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat ketidakbolehan seorang pewakaf menggunakan harta yang sudah diwakafkan, ya itu sama saja dia menggunakan harta yang sudah dijual. Pertanyaannya, boleh nggak kita menggunakan harta yang sudah kita jual? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya, maka itu qiyas yang pertama, namanya disebut qiyas jali. Tapi rupanya ada juga ulama yang berpendapat bisa juga dikiaskan kepada akad yang lain. Apa itu? Akad ijarah. Ya, akad ijarah. Nah, kalau menggunakan kias kepada akad ijarah, maka seorang pewakaf boleh menggunakan harta yang diwakafkan. Contoh misalnya begini, saya menyewakan motor kepada seseorang,
Ya, pas lagi orang yang nyewa motor itu nggak make, boleh nggak pemilik asalnya menggunakan? Boleh nggak? Nah, saya ulangi nih. Jadi misalnya gini, si A menyewakan motor ya kepada si B selama sepekan. Nah, dalam waktu sepekan itu kan itu artinya sudah disewa sama si B. Boleh nggak misalnya ketika motor itu lagi nggak dipakai si B, pemilik asalnya menggunakan? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ijarah. Tapi Ya. kalau gini, saya menjual motor, boleh nggak saya menggunakannya tanpa izin pembelinya? Nggak boleh. Nggak boleh. Paham ya perbedaannya ya? Paham. Paham ya? Nah, maka ketika kita bicara kasus tentang bolehkah orang yang mewakafkan suatu harta menggunakan harta yang diwakafkan, ya, maka akan berada di antara dua kias. Apakah kiasnya kepada jual beli atau kiasnya kepada ijarah? Ya. Nah, dalam hal ini kebanyakan ulama mengambil kias ijarah. Padahal kias ijarah itu secara substansi dia lebih samar daripada kias jual beli. Kenapa itu lebih sama? Sebab gini ya ikhwah, yang namanya orang mewakafkan harta, sebenarnya dia sudah menghibahkan harta itu kepada Allah dan tidak boleh dia memanfaatkan harta itu seakan-akan dia sedang menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kias jalinya. Tapi rupanya para ulama menegaskan bisa juga dikiaskan kepada ijarah, dia boleh memanfaatkannya. Kenapa? Karena dia yang mewakafkan tadi pada dasarnya termasuk bagian dari umat Islam yang boleh memanfaatkan harta yang diwakafkan. Jadi itu namanya kias khafi. Maka meninggalkan kias jali, yaitu kias kepada jual beli yang tidak boleh menggunakan harta yang sudah diwakafkan, dengan mengambil kias khafi, kias kepada ijarah atau akad sewa, ya, maka itu dibolehkan di dalam kasus memanfaatkan barang yang sudah diwakafkan. Ya. Nah, ini namanya disebut dengan istihsan bil qiyasil khafi, ya. Dan bil qiyasil. Baik. Kemudian istihsan bil maslahah. Nah, istihsan bil maslahah. Istihsan berdasarkan maslahat, ya. Misalnya begini, dalam fikih apa ini sebenarnya masuk dalam bab fikih apa ya? Tanggung jawab fikih ijarah juga, fikih ijarah ya, jual beli jasa. Tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Secara kias sebenarnya buruh ya yang digunakan jasanya untuk membuat suatu barang tertentu itu tidak bertanggung jawab ketika misalnya ada kerusakan atas barang yang mereka buat. Ya, tapi tanggung jawabnya diserahkan kepada pemilik modal. Ya. Tapi atas dasar kemaslahatan pemilik barang dengan adanya kemungkinan kelalaian ya dari buruh yang melakukan pekerjaan tersebut, maka boleh ditetapkan suatu aturan yang disepakati bahwa buruh bertanggung jawab jika terdapat kerusakan pada komoditas barang. Artinya begini ya ikhwan, ya. Hukum asalnya pihak A yang punya barang atau yang punya modal, pihak B yang mengerjakan pembuatan barang tersebut, ya sebagai buruh pekerja maksudnya yang disewa jasanya. Hukum asalnya ketika misalnya terjadi suatu kerusakan dari barang tersebut, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan itu adalah siapa? Si pemilik barang atau si pemodal, dengan catatan buruh tidak melakukan kelalaian gitu ya. Tapi kalau misalnya sebelum akad ijarah itu disepakati ya oleh pemilik barang dengan si buruh, nanti kalau misalnya ada kerusakan pokoknya sepenuhnya ya itu ditanggung oleh si buruh, maka jawabannya akad kesepakatan seperti ini dibolehkan meskipun bertentangan dengan hukum asalnya. Nah, dasarnya apa kok boleh kesepakatan ini dilakukan? Qiyas bil maslahah. Kalau saya analogikan mirip dengan kias bil maslahah ini adalah begini. Hukum asalnya suami itu boleh nggak poligami tanpa izin istri pertama? Boleh. Boleh. Ini yang jawab malah akhwat yang paling banyak nih. Ini alamat. Boleh ya. Tapi begini, ya itu boleh hukum asal. Namun kalau sebelum akad nikah, si wanita mensyaratkan, ya selama saya masih berstatus istrimu, nggak boleh engkau poligami. Boleh nggak syarat itu? Boleh. Boleh. Berbeda pendapat Ustaz tiap ulama. Baru datang beda pendapat ya Ikhwan. Ya, bagi ulama seperti mazhab Hambali misalnya ya, yang mengatakan syarat seperti itu boleh, dasar mereka adalah istihsan bil maslahah. Dasar mereka. Jadi seorang calon istri yang mensyaratkan suaminya tidak berpoligami, itu sebelum akad nikah disyaratkan seperti itu dasarnya adalah istihsan bil maslahah.
Kenapa? Karena wajar seorang wanita maslahatnya itu bisa saja dia tidak bisa menanggung perasaannya ketika suaminya bersama dengan wanita lain. Nah, Islam tetap memberikan hak hal tersebut kepada sang wanita ya lewat persyaratan seperti itu. Itu bagi sebagian pendapat ulama. Tapi bagi pendapat ulama yang lain mengatakan kalaupun misalnya ingin dibatalkan syarat seperti itu sah-sah juga. Tinggal nanti istrinya ya mau menggugat cerai atau tidak itu terserah dia. Jadi artinya syarat seperti ini itu dibolehkan ya atas dasar ihtisan bil maslahah oleh sebagian ulama. Padahal hukum asalnya syarat seperti ini nggak boleh karena poligami pada dasarnya adalah sesuatu yang dibolehkan gitu ya. Nah, jadi dia dibolehkan syarat seperti ini atas dasar ihtisan bil maslahah. Baik. Yang terakhir adalah ihtisan bi raf'il haraj ya. Ihtisan atas dasar diangkatnya setiap kesulitan yang tidak bisa dihindari. Dan saya ingin tegaskan yang ini tadi saya sempat di awal mengatakan bahwa kebanyakan fikih-fikih kita itu ya sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang melakukan istihsan. Apa itu diantaranya ada istilah ma'fu anhu. Coba saya tanya nih kalian. Istilah ma'fu anhu dimaafkan itu biasanya terjadi dalam kasus apa? Istilah dimaafkan, ma'fu anhu dalam kasus apa? Yang sedikit. Hah? Yang sedikit. Sedikit. Yang sedikit. Tentang apa? Najis biasanya. Najis, ya. Sedikit, ya. Terus apa lagi? Selain najis yang sedikit. Nah, gerakan sholat yang sedikit. Ya. Oh iya, yang gini-gini. Nah, bukan ini. Kalau Oh ini bukan. Oh apa ya? Misalnya kita lagi sholat, gatal badan kita garuk. Oh. Nah, itu kan ada gerakan. Oh iya. Ya. Nah, itu gerakan di luar sholat yang sebenarnya membatalkan, tapi dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Artinya sholat tetap sah. Kemudian bisa juga dikasuskan misalnya begini, aurat yang sedikit terlihat. Misalnya ini para akhwat nih, hati-hati nih ya. Coba saya tanya nih akhwat, kalian kalau misalnya pakai mukena, ini di bawah leher termasuk wajib ditutup nggak dalam sholat? Harusnya wajib ditutup. Tergantung. Bisa tergantung gimana kalau bisa tergantung? Kata Ustadz Akil itu termasuk wajah, tapi kata Ustadz Wildan itu bukan termasuk wajah. Oh, ada khilafiyah di antara. Jadi sebenarnya begini, kalau kita ambil pendapat kebanyakan ulama ya, apa yang ada di bawah dagu ini sebenarnya aurat. Karena yang bukan aurat itu cuma wajah dan di bawah dagu bukan wajah. Artinya di bawah dagu ini sebenarnya juga harus ditutup dalam sholat. Ya. Tapi bukan berarti kemudian harus ketat juga. Kalau sewaktu-waktu dalam gerakan sujud rukunya mungkin agak tergeser, ya mukenanya agak tergeser, batal nggak sholatnya? Nggak batal. Enggak batal. Itu namanya ma'fu, dimaafkan. Ya. Nah sekarang mungkin selama ini kita nggak tahu ya, rupanya konsep tentang ma'fu anhu, konsep tentang dimaafkannya najis yang sedikit, tentang dimaafkannya gerakan sholat yang tidak sampai lebih dari 3 kali kalau dalam madzhab Syafi'i, konsep tentang dimaafkannya sedikit terbuka aurat, khususnya kaum wanita misalnya, atau kalau kita laki-laki nih ya, kita laki-laki misalnya pakai sarung, kita kalau sholat pakai sarung, maafnya nih ya, nggak pakai celana, cuma pakai sarung, kalau ngelihat dari bawah kelihatan nggak auratnya? Kita pakai sarung ya, kalau ngelihat dari bawah kelihatan nggak auratnya? Kelihatan. Iya kalau dari bawah kelihatan, iyalah. Kalau di bawah gitu ya. Tapi kalau sujud kelihatan nggak kemungkinan. Nah ini harus hati-hati nih kita yang sering pakai sarung kalau sujud hati-hati. Karena bisa saja ada paha kita yang terlihat. Tapi kalau kita nggak sengaja ya dan kemudian ada sedikit terlihat itu dimaafkan. Dan saya ingin tegaskan konsep tentang dimaafkannya beberapa amalan ini tadi di dalam ilmu usul fikih namanya disebut dengan istilah istihsan bi raf'il haraji. Ya. Jadi kalau paham ya kalian konsepnya ya. Jadi apa-apa yang dimaafkan ini tadi namanya disebut dengan istihsan bi raf'il haraj. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan dimaafkan dalilnya mana? Nggak ada dalam Al-Qur'an, nggak ada dalam hadis gitu ya. Konsep tentang dimaafkannya aturan ini, tapi istihsan bi raf'il haraj. Dan ini banyak sekali ya, banyak sekali. Misalnya bikin contoh lainnya ikhwah. Contoh lainnya, kita punya tetangga non muslim misalnya ya. Kita punya tetangga non muslim, dia lagi barbecue daging babi. Dia lagi bakar daging babi. Kira-kira asap pembakaran daging babi tadi, itu bisa nyebar kemana-mana gitu kan? Bisa nempel ke pakaian kita yang dijemur, bisa nempel ke masuk ke rumah kita. Nah kira-kira itu pakaian kita yang dijemur harus dicuci pakai tanah nggak?
Yang gara-gara kena asap bakaran babi tadi. Enggak. Nggak perlu. Nggak perlu. Sulit banget kalau misalnya harus di ini kan. Ya. Atau misalnya nih kita yang bawa mobil motor di tengah jalan kita menggunakan mobil dan motor, mungkin nggak ban kita itu tersentuh najis? Sangat mungkin kan? Lalu ketika kita datang ke rumah, wajib nggak itu bannya harus dicuci setiap hari? Enggak. Ya, juga ya, menyulitkan bagi kita gitu ya. Nah, maka hal-hal yang tadi kita sebutkan contoh itu yang mana tidak harus kita sucikan, tidak harus kita hilangkan, tidak harus kita bersihkan, itu namanya istihsan birafil haraj. Ya. Itu konsepnya dalam usul fikih disebut istihsan birafil haraj. Nah inilah ya, makanya tadi saya katakan di awal, banyak amalan-amalan fikih kita itu kita kadang nggak tahu latar belakang konsepnya itu apa gitu ya. Tapi rupanya secara praktis sudah kita amalkan, walaupun secara istilah dasar landasan dalilnya, nah ini kita bisa mengetahuinya lewat ilmu usul fikih seperti ini. Baik, ya ikhwah, ini dalil istihsan. Ya, terakhir kita akan dalil istihsan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu tentang dalil istihsan? Ustaz. Oh ya udah deh. Oh ya. Ini yang untuk istihsan bil rafi al haraj ini pengertian ininya apa ya, Tat? Maksudnya apakah memang dimaafkannya najis yang sedikit ini pengertiannya gitu? Kan tadi yang pertama tadi kan bin Anas ini kan dibalikan kepada Quran dan Sunnah kayak gitu. Kalau yang ini tadi yang terakhir sebenarnya bukan berpaling dari Al-Quran dan Sunnah ya. Lebih tepatnya begini, al-udul anil qiyas wal qaidah al-ammah ya ilal adillah ukhra ya binadhr ilal maslahah kalau dalam istilah Syekh Yaqub Al-Bahisin. Jadi kita itu meninggalkan qiyas atau kita itu meninggalkan kaidah asal ya berdasarkan ada pertimbangan faktor lain berdasarkan pertimbangan maslahat dari keberadaan dalil yang lain. Nah, dalil yang lainnya itu bisa wujudnya nas, ijma, darurah, al-urf, qiyas khafi, maslahah dan raf'ul haraj. Jadi kalau misalnya tadi saya kasih contoh hukum asalnya gerakan dalam sholat di luar gerakan sholat itu membatalkan sholat, itu hukum asal dan kaidah asal. Ya, gerakan di luar sholat membatalkan sholat. Tetapi ada satu kondisi tertentu yang kadang kita melakukan gerakan itu atas dasar kalau tidak melakukannya ya berat, misalnya tadi garuk-garuk yang gatal dan seterusnya, itu raf'ul haraj. Maka ketika kita mengatakan praktek ini tidak membatalkan sholat, maka kita sebenarnya sedang meninggalkan kaidah asal dan mengambil raf'ul haraj tadi sebagai suatu dalil karena ada maslahat yang lebih besar. Tadi saya contohkan, hukum asalnya pakaian yang terkena asap pembakaran babi itu najis mughalladhah. Harus dicuci pakai air dan campuran tanah kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan yang namanya asap itu kan gimana kita menghindari asap coba? Bisa nggak kita menghindari asap dengan mudah? Kan sulit gitu ya. Maka kemudian ya terkena najis yang sulit kita hindari seperti ini itu kemudian tidak berimplikasi kepada hukum apapun. Padahal berdasarkan kaidah asal, berdasarkan hukum asal, sebenarnya itu sudah terkena najis. Nah, gitu. Jadi tapi itu tidak diambil kaidah asal tadi, hukum asal tadi tidak diambil. Tentunya kaidah asal dan hukum asal ada dasar juga kepada Al-Quran hadis gitu ya, tapi tidak diambil. Kenapa? Karena rupanya ada dalil lain yang itu dianggap lebih mendatangkan maslahat yang lebih besar. Kenapa? Karena syariat kita itu hakikatnya dalam rangka untuk memudahkan. Laisa alaikum fiddini min haraj. Dan Bapak disebutkan tidaklah Allah menetapkan agama ini dengan kesulitan. Inna ma'al yusri, inna ma'al usri yusro. Nah itu dalil-dalil yang kemudian digunakan untuk menetapkan metode-metode istihsan yang tadi kita sebutkan. Nah jadi makanya sebenarnya ya ikhwah, istihsan itu sebenarnya banyak ya. Istihsan itu dia bisa kembali kepada beragam argumentasi dalil yang lain ketika bertentangan dengan kaidah asal. Tapi ini saya menyebutkan jenis istihsan yang populer saja di dalam kitab usul fikih. Jadi bisa istihsan dengan ayat, bisa istihsan dengan qiyas itu sendiri, bisa istihsan dengan ijma, bisa istihsan dengan dalil yang kemarin kita bahas, istihsan dengan syadduz zari'ah, istihsan dengan qaul sahabi, istihsan dengan dengan syar'u man qablana. Nah, itu bisa saja itu terjadi. Jadi intinya meninggalkan kaidah asal dan mengambil dalil lain atas dasar pertimbangan maslahat yang lebih besar. Nah, dalil yang lain ini bisa jadi secara hakiki dia lemah gitu, tapi tetap diambil. Makanya istihsan itu sebenarnya bukan berarti nggak ada dalil, tetap dia ada dalil walaupun dianggap lemah. Nah, itu namanya istihsan. Ya, seperti itu. Ustaz. Ya, silakan. Ini benar, sebelumnya memastikan ini suaranya nggak keresek-keresekan ya punya saya.
Ya, jelas. Iya. Oke. Ustaz, kalau misalnya kita dapat makanan dari apa namanya tetangga gitu non muslim ya kan, ya kita juga nggak tahu apakah dia masak daging itu apa enggak, alat masaknya. Nah sebenarnya itu apakah bisa kita terima, dan itu apakah maksudnya masuk ke istihsan itu Jadi kita seperti itu? dapat makanan dari tetangga non muslim, ya. Yang kita nggak tahu, bisa jadi perkakas yang digunakan di dapurnya itu tercampur dengan najis, atau kalaupun misalnya sudah dicuci pakai air tapi nggak pakai tanah, karena mereka kan nggak tahu aturan mencuci pakai tanah itu tadi kan. Kalau misalnya itu ada kena daging babi kah, atau kena jilat anjing kah, dan seterusnya. Nah pertanyaannya, kalau kita kemudian diberi makanan seperti ini, nah gimana? Sebenarnya begini, itu termasuk istihsan juga, namanya disebut dengan istihsan birraf'il haraj juga, ya. Hukum asalnya kita itu boleh memakan makanan dari tetangga non muslim kita, tetapi dengan catatan makanannya itu apa dulu jenisnya. Kalau makanannya itu wujudnya seperti buah-buahan, seperti sayur mayur, seperti kue misalnya, ya hukum asalnya boleh langsung kita konsumsi, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya itu berwujud seperti daging-dagingan yang dikhawatirkan mereka menyembelihnya mungkin tidak secara syar'i gitu ya, nah tetapi sudah terlanjur kita mendapatkannya, nah ini maka dipertimbangkan dengan dua cara. Cara yang pertama, yang memberikannya ini non muslim beragama apa dulu. Kalau agamanya Hindu dan Buddha, jelas dagingnya itu nggak boleh kita makan, ya. Kita kembalikan lagi, mohon maaf, bagi agama kami tidak boleh menerima daging dari selain ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya. Tapi kalau misalnya tetangga kita di sini adalah Yahudi atau Nasrani, dan kebanyakan mungkin orang bertetangga dengan Nasrani misalnya, maka kita boleh memakan sembelihan mereka. Tapi ya seperti hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ada semacam perintah sebelum kita makan itu harus membaca basmalah. Nah, jadi basmalah itu yang seakan membuat kita halal untuk mengkonsumsi sembelihan mereka, ya. Dan kita ya ikhwah, kita tidak punya kewajiban untuk memastikan cara nyembelihnya benar apa tidak. Jadi nggak mesti kita kemudian memantau, ini saya dapat daging nih hari ini, besok-besok kalau ngasih kambing cobalah ngomong dulu cara nyembelihnya gimana, nggak mesti begitu. Jadi hukum asalnya ya hakikatnya mereka pasti menyembelih dengan cara yang sesuai dengan tradisi umat Islam. Kalau Allah memang ada niat untuk memberikan kepada sesama tetangga yang muslim. Nah jadi pertama ya diperhatikan dulu jenis makanannya apa, dan yang kedua kalau dia bentuknya sembelihan dilihat agamanya apa. Nah itu berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut. Nah, masalah kemudian tidak dicuci pakai tidak dicuci pakai tanah dan seterusnya, maka ini tidak harus kita pastikan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidaklah terikat dengan hukum syariat kita. Otomatis ya semua perkakas yang mereka sudah cuci dan secara zahir tidak ada najisnya, tidak kita cium baunya, tidak kita lihat ada sisa-sisa najisnya, hukum asalnya sebenarnya sudah suci gitu ya. Walaupun bisa jadi itu bekas memasak daging babi yang najisnya mughalladzah. Ya begitu. Dan ini pertanyaan seperti ini ya, ini mirip pertanyaan tenaga kerja Indonesia di beberapa negara non muslim, ya. Hampir mereka itu setiap hari masak daging babi. Dan mereka itu hampir setiap hari masak daging babi, dan perkakas yang digunakan rata-rata kena daging babi tadi. Nah, di beberapa wilayah seperti di Hong Kong ya ikhwan, ya, seperti di Hong Kong nih, yang pernah ke Hong Kong mungkin, itu mau mencari tanah sulit. Ya, kalau kita pergi ke Hong Kong nyari tanah itu sulit, makanya Hong Kong itu disebut negeri beton. Nyari tanah itu sulit. Nah, jadi yang namanya mereka nyuci perkakas itu harus pakai tanah berdasarkan mazhab Syafi'i ya sulit. Makanya ya sebenarnya cukup mereka cuci pakai air dan deterjen dan selesai gitu ya. Dan bisa mengikuti mazhab yang lain, misalnya seperti mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan tanah tapi cuma mensunahkan saja. Nah, jadi ini termasuk istihsan birraf'il haraj. Nah, termasuk istihsan birraf'il haraj juga ini sebagai peluasan makna adalah kita mengambil pendapat yang lebih memudahkan ketika kita mendapati kesulitan di dalam bermazhab dengan mazhab resmi kita. Jadi kalau di Indonesia misalnya ya di Indonesia itu yang misalnya kemungkinan di tempat lain itu nggak bisa dilakukan, maka kita boleh berpindah mazhab, dasarnya juga istihsan sebenarnya. Jadi berpindah mazhab kepada mazhab yang lebih mudah atas dasar kesulitan itu pun hakikatnya termasuk istihsan juga. Juga termasuk istihsan. Tapi dengan catatan memang ada faktor yang membuat dia sulit untuk konsisten dengan mazhab yang selama ini diamalkan. Nah itu termasuk istihsan. Ya begitu ya. Masih ada? Ada Ustaz. Silakan. Pertama ini Ustaz,
Jadi di layar ini ada ada apa ya namanya? Ada window yang muncul gitu. Mhm. Jadi mungkin nanti Ini apa boleh ini? Ya itu Ustadz, bener. Ini apa ini? Kurang tahu Ustadz. Tapi kalau dari pengalaman teman-teman kemungkinan itu dari di Ustadz. Nanti Oh. bisa keluar dulu yang share screen-nya baru share screen lagi gitu. Iya, iya. Ini kita masuk dalil istisab nanti ganti file. Baik. Sama ini Ustadz, kalau yang ditanyakan oleh Dani tadi apa senada dengan kalau kita beli ayam misalnya gitu di pedagang, kita kan nggak tahu dia muslim atau bukan atau kayak gimana, itu ada kewajiban menanyakan atau kayak gimana Ustadz? Kalau kita berada di tengah komunitas muslim nggak ada kewajiban memastikan itu. Ya, karena hukum asalnya adalah ya kalau kita berada di komunitas mayoritas muslim, umumnya pedagangnya adalah muslim. Kecuali begini, kalian misalnya mau beli daging di Manado, di situ dijual tikus, di situ dijual apa namanya anjing misalnya. Nah, di sini baru harus pastikan karena hukum asalnya di tempat-tempat itu ya tidak ada perhatian terhadap apa namanya aturan syariat. Ya analoginya ya. Analoginya seperti ini. Ada orang meninggal, ya. Kita nggak kenal KTP-nya nggak ada, masyarakat di situ nggak ada yang tahu dia siapa gitu ya. Tapi orang yang meninggal ini tadi berada di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Wajib nggak dia disolati dan dimandikan? Wajib. Padahal kita nggak tahu dia muslim atau bukan. Wajib nggak? Wajib, karena dihukumi sebagaimana komunitas yang tinggal di situ, mayoritasnya adalah muslim. Tapi kalau misalnya nih kalian berada di wilayah yang non muslim seperti tadi misalnya Manado, ada orang meninggal dan orang ini kita nggak tahu siapa ya, maka dalam hal ini wajib nggak kita sholati atau kita mandikan? Nah, wajib nggak? Tidak. Jawabannya begini, memandikannya boleh, mensolatinya tidak boleh. Nah, karena jenazah itu mau dia muslim ataupun bukan, memandikannya tetap dianjurkan sebagai suatu penghormatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ragu dia muslim atau bukan dan kita tinggal di tengah komunitas non muslim, maka tidak boleh kita sholati. Karena hukum asalnya berarti ini jenazah yang hukumnya sebagaimana agama mayoritas di situ non muslim dan kita nggak boleh sholat di jenazah yang non muslim. Nah, ini sebagai analogi ya bahwa kalau kita beli daging dan seterusnya ya lihat apa yang menjadi mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kalau misalnya di situ muslim ya hukum asalnya halal dan tidak perlu kita cross check apakah disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak. Tapi kalau tinggal di wilayah minoritas muslim dan di situ mayoritasnya adalah non muslim, maka ya wajib kita cross check karena bisa jadi tidak disembelih secara kecuali begini ya ikhwah. Kecuali kalau kalian beli beli di pasar yang mayoritasnya non muslim tapi kita punya kenalan seorang muslim. Nah, jadi kita pasti nih yang nyembeli ini seorang muslim, ya udah berarti hukumnya adalah halal gitu ya. Tapi kalau tidak jelas maka hukum asalnya tidaklah halal. Ya, karena dia dihukumi sebagaimana mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Jelas ya? Jadi dilihat dari pertimbangan itu. Syukran Ustaz. Masih ada atau kita masuk kepada dalil terakhir istishab? Masih menyambung Ustaz, mau nanya lagi. Kalau kasusnya gini Ustaz, pedagangnya muslim, kita tahu dan juga kita tahu prosesnya gitu. Jadi saya pernah mergokin gitu ngelihat orang motong ayam itu ya kayak asal-asalan aja, ayamnya banyak. Jadi kayak cepat gitu langsung potong, terus dia sambil ngobrol sama temennya, ambil pegang lehernya potong, lempar lagi ambil lehernya potong, terus sambil dia ngobrol sama temennya terus. Nah itu kan saya perhatiin tuh, aduh kok kayak gini banget itu pemotongan ayam. Soalnya kebetulan kan dekat tempat tinggal saya dekat pemotongan ayam tuh. Lihat kok fenomena kayak gitu itu gimana Ustaz? Tapi ini pertanyaan yang disembelih pada posisi leher yang benar tidak? Nah itu dia nggak tahu juga, soalnya dia sambil berdiri motong dan ada tumpukan ayam gitu. Jadi gimana ya, kayak santai aja motong ayam. Ya artinya begini, kalau menurut saya itu sembelihannya halal. Kenapa? Pertama, bisa jadi dia memotong dengan cara cepat itu karena memang sudah ahli. Ya, yang namanya ahli itu ya coba aja kalian misalnya lihat ya video orang nyembelih unta, sapi gitu ya. Itu ada di Palestina, ada orang yang bisa menyembelih seekor unta 5 ekor hanya dalam waktu 1 menit. Ya karena keahliannya gitu, stres gitu aja gitu. Karena unta itu kan disembelihnya dalam kondisi berdiri, tidak seperti sapi dan kambing yang dijatuhkan. Jadi kalau misalnya itu konteksnya dia ahli, dia mudah dengan motong-motong gitu, selama kita lihat posisi yang dipotong leher di bawah dan darahnya memuncrat,
kita tidak usah ragu dengan kemampuan dia memotong. Dan yang kedua, mungkin ragunya dari sisi pembacaan basmalah, karena tadi sambil ngobrol gitu ya. Nah, maka jawabannya begini, basmalah itu cukup sekali saja untuk penyembelihan yang berulang kali. Jadi kalau di awal dia sudah baca bismillah, kemudian beberapa ayam dipotong gitu, ya nggak ada masalah. Toh dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri membaca basmalah hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Jadi kalau ada orang menyembelih tidak baca basmalah selama disembelih di tempat yang benar, ya darahnya muncrat, maka itu sudah halal meskipun tidak baca basmalah. Nah, jadi kalau di negeri kita sih sebenarnya nggak baca basmalah sudah halal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kebanyakan baca basmalah cuma sekali saja di awal kalau memang berulang kali. Jadi nggak ada masalah. Yang penting yang diperhatikan ya ikhwah, yang penting diperhatikan adalah metode pemotongannya. Nah, itu tadi. Ya, kalau misalnya metode gitu indikatornya benar tuh gimana? Gimana? Ya indikator dikatakan benar itu seperti apa sih? Ya itu tadi. Minimalnya gitu. Satu posisi di leher ya. Satu posisi di leher. Yang kedua ada darah yang memuncrat. Nah itu sudah dipastikan itu cara motongnya benar. Tapi kalau misalnya di leher dipotong tapi nggak ada darahnya, itu boleh nggak dimakan? Ya nggak bisa. Memang darahnya nggak keluar. Karena begini ya. Kenapa kok Islam itu mensyariatkan pemotongan di leher? Satu, ya secara dunia kedokteran, nanti silakan diteliti, leher itu tempat di mana semua darah akan terkuras dari seluruh darah yang ada di tubuh hewan tersebut. Karena ada dipompa oleh jantungnya, kemudian terbuang secara total. Nah, dan yang kedua, kenapa kok yang menjadi poinnya adalah darah? Karena darah itulah yang sebenarnya mengharamkan daging tersebut. Karena darah itu najis dan dia bisa membusukkan daging tersebut. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang meninggal belum dimandikan itu masih disebut najis. Ya, karena darahnya masih ada di dalam tubuhnya. Nah, tapi ini dalam masalah khilafiyah. Tapi untuk hewan, kenapa? Kasus lain misalnya ya, kenapa kok hewan yang nggak disembelih tapi dia mati haram kita makan? Karena darahnya masih ada di dalam tubuhnya tadi. Nah, jadi indikator sembelihannya itu benar, posisi nyembelihnya tepat, yaitu ada di leher yang memotong jalur pernafasan dan jalur makanan yang biasa akan mengeluarkan darah, dan yang kedua darahnya itu tertumpahkan. Kalau dua indikator ini sudah ada, otomatis itu adalah insya Allah halal. Tapi yang menyembelih juga harus dipastikan muslim ya. Karena kalau nyembelihnya benar tapi dia bukan muslim, tetap hukumnya adalah, kalau dia ahli kitab boleh. Tapi kalau selain muslim dan ahli kitab, maka hukumnya adalah tetap haram. Ya, gitu. Ya kalau ingin lebih pasti tinggal cross check saja sih sebenarnya ya, biar tidak ragu gitu ya. Ini gimana sih cara motongnya, benar apa enggak gitu ya. Ya kalau sudah ahli sih insya Allah nggak ada masalah. Orang kalau udah ahli pasti segala hal bisa cepat dilakukan. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Seperti itu ya, jelas ya? Oke, Ustaz. Syukur, Ustaz. Iya. Baik, kita masuk ke dalil terakhir ya, istishab. Ini udah mau maghrib juga nih. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya keluar dulu. Mudah-mudahan apa ya tadi itu aplikasi. Dalil istishab. Baik, sudah tampak ya ikhwah dalil istishab? Tampak Ustaz dan aman. Aman. Ya, belum dibuka ini ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tadi muncul. Nggak ada Ustaz. Sudah PowerPoint-nya sudah? Sudah. Baik. Dalil terakhir ya, istishab. Dalil istishab. Nah, biasanya ya ikhwah para ulama menegaskan seperti Syekh Abdullah Khalaf, Imam Al-Juwaini yang mengatakan bahwa dalil istishab ini merupakan dalil terakhir yang tidak ada dalil setelahnya. Artinya begini, kalau kita bicara urutan dalil, ya misalnya setelah kita membahas kias dan kias mungkin kemudian tidak ditemukan jawaban dari dalil kias, maka akan mungkin ada alternatif dalil yang lain. Tapi kalau untuk istishab, maka ini merupakan al-madarul akhir istilahnya. Ya, dalil terakhir yang kalau para ulama tidak lagi menemukan jawaban atas suatu masalah, maka istishab ini menjadi pilihan terakhir yang tidak ada pilihan lain. Ya, makanya dia dalil terakhir. Kenapa istishab ini dalil terakhir? Karena begini, kita biasa mungkin sering mendengar, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, itu istishab. Ya. Jadi kalau misalnya kita ragu nih, ini hewan ini apa sih hukumnya, haram apa halal? Ya, dan tidak ada dalil yang menetapkan hukum tertentu kepada hewan tertentu tadi, maka biasa kita simpulkan hukum asal segala sesuatu adalah
mubah. Nah, itu dalam usul fikih namanya disebut istishab. Namanya istishab. Maka tidak ada dalil lain setelah istishab, ya. Nah, ini makanya ini seperti yang saya katakan dalil terakhir yang akan kita bahas. Nah, tapi bagaimana sih konsepnya? Seperti ini. Secara bahasa, istishab itu dari kata musohabah atau suhbah. Ya, suhbah itu artinya menemani, membersamai. Makanya disebut sohib. Sohib itu artinya teman. Ya. Jadi istishab itu artinya meminta kebersamaan. Atau bukan hanya meminta kebersamaan yang sifatnya berlanjut. Istimrarus suhbah. Itu namanya istishab. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab kita mengatakan kepada seseorang, istashibni ila Jakarta. Temanilah diriku menuju Jakarta. Nah, itu dalam bahasa Arab istishab. Ya, dari kata sohibah. Sohibah artinya teman. Ya. Artinya apa maksud dari teman itu? Teman itu maksudnya adalah hukum itu terus digunakan sebelum ditemukan dalil lain. Ya, dalil lain yang merubah hukum asalnya. Jadi syariat kita menetapkan yang namanya hewan, yang namanya tumbuhan, hukum asalnya yang sudah dari sononya adalah halal dan suci. Maka hukum halal dan suci inilah yang terus akan berlanjut sampai ditemukannya dalil yang menganggap itu haram atau menganggap itu najis. Ya, nah itu disebut dengan apa? Istishab. Makanya kalau kita sering mendengar ada kaidah hukum asal A, itulah yang disebut dengan istishab. Ya, dalam usul fikih disebut istishab. Nah, ini definisinya nih. Jadi definisi istishab itu adalah seperti kata para ulama usul fikih, at-tamassuk li dalilin aqliyyin aw syar'iyyin lam yazhar anhu naqil. Tetap berpegang kepada dalil akli atau dalil syar'i yang menetapkan hukum asal segala sesuatu selama tidak ada dalil yang merubahnya. Ya. Jadi hukum asalnya yang namanya ibadah itu tidak wajib hukum asalnya sampai ada dalil yang mewajibkan. Hukum asalnya hewan itu halal dimakan, ya, sampai ditemukan ada dalil yang mengharamkan. Hukum asalnya seseorang nggak punya hutang kepada orang lain, sampai ada dalil bahwa dia punya hutang, gitu ya. Nah, itu namanya disebut apa? Istishab. Ya. Nah, ini dari sisi definisi istishab. Jadi berpegang kepada dalil asal dan terus berlanjut, ya, hukum dari dalil asal tersebut sampai ditemukan dalil lain yang merubah hukum yang tadi sudah ditetapkan dari asalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya istishab ini dalil atau bukan? Istishab ini dalil atau, misalnya begini ya. Misalnya kalau kita katakan begini, hukum asal makanan ini adalah halal berdasarkan istishab. Nah, perkataan berdasarkan istishab itu dalil atau bukan? Nah, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, padahal dari sisi konsekuensi hukumnya sebenarnya ulama sepakat itu ya boleh diambil gitu, tapi apakah disebut dalil atau tidak ini diperselisihkan. Nah, hakikat khilafiyahnya bagaimana? Nah, hakikat khilafiyahnya begini. Pada prinsipnya istishab itu disepakati, tapi ya atau secara aplikatif dia disepakati, tapi yang diperselisihkan adalah pada nomenklatur. Nomenklatur itu artinya nama dan posisinya. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat istishab itu dalil pertama, walaupun kebanyakan dalil terakhir. Dan dari sisi nama istishab ada yang mengatakan bukan dalil, tapi dia sebenarnya ya sekedar disebut di dalam menetapkan hukum asal atas suatu masalah yang kembali kepada dalil asalnya sendiri. Nah, misalnya begini, kalau kita katakan hukum asal hewan itu adalah halal, ada dua kemungkinan, apakah dalilnya istishab atau dalilnya adalah firman Allah, ya wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a, dan Allah telah menundukkan bagi kita segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah ayat yang jadi dalil atau istishab yang jadi dalil. Nah, itu dari sisi hakikatnya. Ya. Maka ini disebutkan ya oleh para ulama dan juga contoh istishab ya yang disebutkan dalam hadis, innal mabda al-am fil istishab musallamun bihi bainal a'immah. Sebenarnya prinsip dasar, prinsip umum dari istishab itu diterima oleh semua ulama. Walakin al-ikhtilaf fit tatbiqi wal furu'. Tapi perbedaan muncul dalam aplikasi dan persoalan-persoalan fikih yang didasarkan kepada istishab tadi. Au fi i'tibarihi dalilan mustaqillan, atau dalam posisi sebagai dalil independen atau bukan. Dalam arti sebenarnya jadi dalil mandiri atau sebenarnya bukan dalil gitu ya. Nah, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini contohnya begini, contohnya. Rasul mengatakan, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a." Jika seseorang di antara kalian merasa di perutnya ada sesuatu, fa ashkala alaihi, lalu dia merasa ragu, akhraja minhu syai'am la, apakah sesuatu itu keluar dari duburnya atau tidak?
fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Maka janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan suara atau sampai dia cium bau. Jadi hukum asalnya ya, kalau kita misalnya merasa sesuatu di perut kita ini ada yang keluar atau tidak, kita ragu, maka Rasul mengatakan dengan pasti sholat tetap lanjutkan sampai secara yakin kita temukan bau atau suara tadi. Nah sekarang pertanyaan begini ikhwan, sholat kita tetap dinilai sah ketika muncul keraguan tadi, itu dalilnya adalah hadis ini atau istishab? Nah itu yang jadi perselisihan gitu ya. Jadi sholat kita tetap sah meskipun kita muncul keraguan keluar sesuatu atau tidak ya saat kita sholat tadi. Apakah dasarnya adalah hadis ini yang menetapkan memerintahkan untuk kita tetap sholat seperti kata Nabi tadi, atau dalilnya adalah istishab? Istishab artinya gini, hukum asalnya kita ini sebenarnya masih suci gitu. Sampai secara meyakinkan kita dalam kondisi berhadas, itulah istishab. Nah, saya ulangi lagi ya. Apakah dasarnya hadis ini atau dasarnya adalah hukum asal yang ada pada diri kita bahwa kita hakikatnya masih dalam kondisi suci, belum berhadas. Nah, kalau kita katakan dalilnya adalah hakikatnya hukum asal diri kita yang masih dalam kondisi suci, maka kita mengatakan dalilnya istishab. Tapi kalau kita katakan sholat kita tetap sah berdasarkan hadis ini, berarti dalilnya adalah hadis, bukan istishab. Nah, jadi sebenarnya para ulama itu hanya berbeda dalam sebenarnya apa yang menjadi dasar tetap sahnya sholat, apakah istishab atau dalil hadis. Ya. Walaupun secara hasil implikasi hukumnya tetap disepakati sholat tetap sah. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi titik perselisihan para ulama. Ya. Baik, nah mazhabnya bagaimana? Ya ini, kalau mayoritas ulama mengatakan istishab itu dalil yang mandiri. Jadi kita boleh mengatakan dasarnya istishab meskipun nggak ada dalil hadis yang kita sebut, gitu ya. Tapi kalau dalam pendapat mazhab Hanafi, istishab itu bukan dalil, namun hakikat dalil itu pada dalil yang menjadi dasar istishab. Artinya nggak bisa berpandukan kepada kaidah hukum asal sesuatu mubah misalnya, nggak bisa. Harus ditemukan dalil yang memubahkan hal tersebut. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Jumhur tidak. Selama tidak ada dalil yang merubah hukum asal, maka itulah dalilnya. Ini yang disebut dengan istishab. Ya. Bisa dipahami nggak atau malah bingung? Ustadz mau tanya. Gimana? Kenapa kalau misalnya kita kayak membicarakan pendapat-pendapat para mazhab itu seringnya saya lihat Hanafi itu selalu beda sendiri daripada Jumhur. Pertama gini, sebenarnya yang paling mendominasi adalah faktor sejarah kemunculan mazhabnya, itu yang menjadi persoalan. Ya, jadi mazhab Hanafi itu merupakan mazhab yang satu-satunya muncul jauh dari sumber agama Islam. Dia itu muncul di wilayah Irak, dan Irak itu sangat jauh saat itu dari Hijaz. Tapi kalau Syafi'i, Hambali dan Syafi'i, Hambali dan Maliki itu semua hasil dari pemikiran-pemikiran yang muncul di wilayah Hijaz yang sangat mendominasi produk-produk hadis dan asar para sahabat Nabi SAW. Makanya kemudian kebanyakan konsep-konsep fikih, ya sistematisasi fikih itu Hanafi seringkali berbeda dengan mazhab Jumhur, termasuk usul fikih. Ya, kalau kalian masih ingat ketika kita bicara muqaddimah ilmu usul fikih ya, di muqaddimah itu kan saya katakan ada dua mazhab usul fikih. Pertama mazhab mutakallimun, kedua mazhab fuqaha. Mazhab fuqaha inilah yang disebut dengan Hanafi, sedangkan mazhab mutakallimun itu adalah Jumhur, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, termasuk juga beberapa konsep ibadah. Misalnya dalam sholat. Sholat itu kalau dalam Jumhur cuma dibagi dua, rukun dan syarat. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi malah ada tiga, rukun, wajib dan bukan syarat. Kalau dalam mazhab Jumhur rukun dan sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Kalau dalam sholat juga ada kalau dalam praktek sholat. Dalam sholat juga ya. Kalau dalam mazhab Jumhur sholat itu cuma ada dua, sholat fardu yaitu 5 waktu, dan selain sholat fardu 5 waktu adalah sholat sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi sholat itu ada 3, sholat fardu 5 waktu, sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi kenapa kok ada perbedaan seperti ini dan umumnya antara Jumhur dengan Hanafi? Ya tadi saya katakan faktor paling utama adalah keberadaan atau sejarah kelahiran dari mazhab itu tadi. Yang mana kalau mazhab Hanafi memang ini kemunculannya sangat jauh. Tapi bukan berarti karena sejauh-jauhnya mereka dari sumber agama ya kemudian kita katakan mereka nggak kuat secara dalil, tidak. Karena mereka juga punya fondasi kuat kepada sahabat yang juga sangat alim terhadap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya hanya saja metodologi yang akhirnya dipengaruhi oleh konstruk sosial yang saat itu berbeda dengan Hijaz
membuat mereka memiliki banyak metode-metode dan dalil-dalil yang secara praktis berbeda dengan pendapat jumhur. Nah ini secara jelas silakan saja nanti merujuk kepada pembahasan tentang sejarah kelahiran mazhab ya. Atau saya arahkan kepada materi muqaddimah tentang ilmu usul fikih. Mungkin saya sudah menyerahkan belum PDF di muqaddimah tentang usul fikih kepada kalian? Sudah Ustadz. Tapi materi beberapa bulan yang dari urf itu belum dikasih Ustadz, sama yang azariyat itu juga belum. Oh, belum. Nanti saya share insyaallah. Makanya tadi kayaknya pas quiz kok nggak ada soal tentang sadrul dzari'ah. Padahal sudah dibahas. Jadi materinya nggak kebaca. Nanti insyaallah saya kirim ya. Jadi sekali lagi ya, intinya satu faktor yang paling utama dan banyak faktor yang lain, tapi satu faktor yang paling utama adalah sejarah kelahiran mazhab itu sendiri yang membuat dia sangat berbeda dengan mazhab yang lain. Dan itu mempengaruhi tentunya beberapa metodenya. Nah, jadi dalam kasus istishab juga seperti itu. Rupanya istishab ini Hanafi memang berbeda dengan jumhur. Sekarang kita tutup dengan klasifikasi ya. Mumpung masih ada waktu sebelum maghrib. Klasifikasi istishab sekaligus contohnya. Nah, ini sebagai pembahasan terakhir dari dalil-dalil syariah dalam ilmu ushul fikih. Ada istishabul bara'ah al-asliyah. Istishabul bara'ah al-asliyah itu intinya adalah bahwa seseorang itu, bahwa hukum itu didasarkan kepada hukum asalnya, di mana selama tidak ada dalil yang merubah hukum tersebut, maka hukum ini tetap berlaku sampai kapanpun. Itu disebut dengan istishabul bara'ah al-asliyah. Nah, dari klasifikasi ini lahirlah kaidah al-aslu bara'atud dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggung jawab. Nah, bebas dari tanggung jawab itu begini ya ikhwah. Kaidah al-aslu bara'atud dhimmah kalau digunakan dalam ilmu usul fikih, maka maknanya adalah hukum asalnya manusia itu tidak wajib menjalankan ibadah yang tidak ada dalilnya. Karena hakikatnya manusia tidak mukallaf. Ya, hukum asalnya. Itu kalau kita gunakan kaidah ini di dalam ilmu usul fikih. Tapi kalau kita gunakan kaidah ini di dalam ilmu fikih yang disebut dengan kaidah fikih, biasanya digunakan dalam persoalan hubungan antar manusia. Misalnya hukum asalnya manusia itu tidak wajib membayar hutang. Karena hukum asalnya kita nggak punya hutang. Hukum asalnya seorang laki-laki tidak wajib menafkahi seorang perempuan. Hukum asalnya selama belum ada ikatan pernikahan. Paham ya? Nah, itu kalau digunakan di dalam kaidah fikih. Tapi kalau digunakan dalam ilmu usul fikih, maka ini dalam konteks untuk menetapkan hukum asalnya manusia tidak wajib menjalankan syariat apapun sampai kita mendapatkan ada syarat itu sampai kepada kita. Nah, inilah yang biasanya menjadi perdebatan dalam ilmu kalam. Sebenarnya sebelum syariat itu muncul, manusia itu sebenarnya sudah dapat pahala atau dosa atau belum? Itu kan diperdebatkan sebelum syariat itu muncul. Nah, kalau kalangan Mu'tazilah mengatakan akal sudah bisa sampai kepada pahala dan dosa. Itu Mu'tazilah. Tapi kalau kelompok Asy'ari mengatakan akal tidak bisa menetapkan pahala dan dosa selama belum ada syariat. Ya, walaupun akal bisa menetapkan ini baik dan buruk, tapi pahala dan dosa tetap hukumnya masih zero. Ya. Nah, ini yang disebut dengan istishab al-bara'ah al-asliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, istishab al-ibahah al-asliyah. Yang menetapkan hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Sampai ditetapkan hukum selain mubah. Maka ini nanti akan lahir di dalam ilmu fikih kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Tetapi dikecualikan dari kaidah ini beberapa kaidah. Al-aslu fil abdha at-tahrim. Hukum asal dari hubungan seksual adalah haram sampai ada ikatan pernikahan. Dan hukum asal az-zabaih sembelihan adalah haram sampai hewan itu disembelih dengan cara yang syar'i. Tapi kalau tidak bicara dalam bab pernikahan dan sembelihan, maka hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Nah, itu disebut dengan istishab al-ibahah al-asliyah. Kemudian yang ketiga ada istishab madal syara' wal aqal ala thubutihi. Ya, ini juga mirip-mirip sebenarnya dengan yang pertama dan kedua. Ya. Menetapkan hukum asal berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Bahwa hukum ini tetap berlanjut sebelum ada dalil lain yang merubah hukum itu. Misalnya akad nikah. Hukum asal diberlakukannya pernikahan ya sampai terdapat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi perceraian. Artinya begini ikhwan, kalau misalnya ada seorang suami ragu, saya pernah nggak ya menjatuhkan talak kepada istri saya, dia ragu, maka hukum asalnya masih nggak ikatan pernikahannya terjalin? Masih nggak?
Masih, karena hukum asalnya ikatan nikah itu adalah hukum asal yang nggak bisa dirubah kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan bahwa sudah berubah hukumnya. Kalau ragu itu nggak bisa berubah. Ya. Hak milik pada suatu benda yang diterima dengan beragam cara seperti jual beli, hibah, waris, dan wasiat, kepemilikannya bersifat tetap dan berlangsung terus bagi pemiliknya sampai ada sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah kepada orang lain. Jadi hukum asalnya kita punya harta, ya sebelum ada kepastian sudah berpindah kepada orang lain dengan akad tertentu, maka hakikatnya harta itu menjadi milik kita. Nah itu namanya disebut istishab madal syar' wal aql ala thubutihi. Status suci dari hadas bagi seseorang yang sudah berwudu, maka terus ya statusnya itu akan ada sampai ada penyebab yang membatalkan. Makanya nih saya tanya nih ikhwah, saya tanya, wudu itu dia syarat sholat atau bukan wudu? Wudu itu syarat sholat bukan? Syarat sah. Iya, syarat sah. Nah, keliru. Wudu itu bukan syarat sah sholat. Karena syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas. Oh iya benar. Paham ya? Suci dari hadas. Iya, saya lupa. Jadi kalau tayamum ya boleh. Nah, artinya kalau kita masih berstatus suci dari hadas, berapa sholat pun kita lakukan kita tetap boleh kan? Tidak mesti mengulangi wudu. Ya, tapi untuk kita bisa suci dari hadas, salah satu caranya dengan wudu. Nah, maka kalau misalnya ditanya, kenapa kok saya sholat isya bisa dengan wudu sholat maghrib? Ya karena istishab ini tadi, status suci kita masih terus ada gitu, sampai ada kepastian batalnya wudu kita. Nah, itu namanya disebut istishab, ya, memberlakukan hukum suci sampai ada hal yang membatalkan. Istishabul wasf, istishab dengan sifat. Ya, ini beberapa kaidah yang muncul dari istishab ini. Al-aslu fil ibadah atau tauqif. Hukum asal ibadah itu harus ada dalil. Al-aslu fil uqud as-sihah. Hukum asal setiap akad adalah sah sampai ada unsur yang mengharamkan. Al-aslu fil ma'iyat at-taharah. Hukum asal benda cair adalah suci sampai ada unsur yang najis. Kemudian al-aslu fil thawbi at-taharah. Hukum asal pakaian itu adalah suci, boleh dipakai untuk sholat sampai kita menemukan ada najis yang menempel. Taharatul ahdath la tatawaqqaf. La tatawaqqaf. Sucinya seseorang dari hadas itu tidak ada batas waktunya sampai dia mendapati kondisi berhadas. Nah, ini namanya disebut dengan istishabul wasf. Artinya seseorang itu memiliki sifat tertentu di dalam dirinya yang terus berlanjut sifat itu sampai ada yang berubah. Dan yang terakhir adalah istishabud dalil ma ihtimalil mu'arif. Nah, ini istishabud dalil ma ihtimal mu'arif maksudnya adalah menetapkan menetapkan hukum asal dari suatu dalil, tapi dengan ada keyakinan bisa dirubah dalil tersebut dengan dalil yang lain, apakah dalam bentuk pembatasan atau tidak. Contoh misalnya begini, ini istishabul umum contohnya ya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, zakatkanlah, nafkahkan di sini maksudnya zakat. Ya, zakatilah setiap apa yang kamu dapatkan dari pekerjaanmu. Jadi hukum asalnya ya ikhwah, setiap pekerjaan itu wajib ditunaikan zakatnya, hukum asalnya. Tetapi ada kemungkinan ayat ini bersifat umum dibatasi dengan dalil yang lain. Nah, pembatasannya apa? Bahwa apa yang kita dapatkan dari hasil kerja kita itu tidak otomatis wajib ditunaikan zakat karena ada standar nisab. Kemudian ada juga selain nisab misalnya ada syarat setahun. Nah, itu maka kemudian standar-standar itulah yang membuat ya dalil umum ini bisa berubah. Nah, ini namanya disebut dengan istishabud dalil ma ihtimalil mu'arif. Menetapkan pemberlakuan dalil dengan adanya kemungkinan terdapat dalil lain yang membatasi atau merubah hukum asalnya. Nah, ini namanya disebut istishab dalil ma ihtimalil mu'arif. Saya mungkin karena ini waktunya udah maghrib, saya pikir kita cukupkan juga nih dalil istishab sebagai dalil terakhir ya. Nanti insya Allah saya share untuk kalian PDF dari materi hari ini yang kemarin kalau yang belum saya kirim untuk bisa murojaah lagi. Nah, nanti silakan dipahami baik-baik. Nah, saya akan bisa menilai pemahamannya baik atau tidak lewat kuis nanti dibuat. Tapi semuanya merata, semua materinya merata. Gitu. Kalau kuisnya benar, jawabannya benar ya berarti insya Allah paham dengan materi. Ya ikhwah, mungkin kita cukupkan. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Nanti saya kirim PowerPoint sama PDF-nya insya Allah. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan atau kita tutup. Cukup nih Ustaz, sudah azan di sini. Sudah azan ya. Oke. Kalau kalian ada, astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Nah, teman-teman, kita tutup langsung aja ya. Karena sudah azan juga dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup pula dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Ustadz. wabarakatuh. Saya pamit ya. Ya,